Menurut murid-murid saya, salah satu pelajaran yang sulit itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang mengatakan bahasa Indonesia itu lebih sulit daripada matematika ya. Tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar bahwa sebenarnya bahasa Indonesia sendiri memang pelajaran bahasa selalu terasa lebih sulit karena bahasa sehari-hari digunakan sebagai alat komunikasi. Ketika dia masuk ke bangku sekolahan seperti ini, bahasa menjadi sistem, dipelajari sebagai sistem bahasa, bukan hanya masalah komunikasi. Kalau komunikasi itu kan jika kedua belah pihak itu mengerti satu sama lain, maka komunikasi selesai ya. Tapi kalau sistem berarti ada kaidah di situ yang harus diterapkan dan diperhatikan ya. Menurut sejarahnya sendiri, bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah subdialek bahasa Melayu. Jadi kalau kita baca di berbagai sumber bahwa bahasa Indonesia itu salah satu pertama kali subdialek, kemudian dialek ya. Subdialek berarti awalnya bahasa Indonesia itu sebagai bukan bahasa Indonesia, sebenarnya hanya salah satu dari sempalan istilahnya ya, dalam tanda kutip dari bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu sendiri secara tidak resmi menjadi lingua franca di daerah selatan Asia Tenggara, khususnya kerajaan-kerajaan Pulau Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu itu zaman dulu udah jadi seperti bahasa penghubung satu sama lain atau lingua franca. Kemudian setelah itu pada masa kerajaan sudah jadi semacam lingua franca, ketika dalam kondisi kita kolonialisme Belanda itu cara mereka berkomunikasi dengan kaum Nusantara seperti kita itu, mereka kebanyakan mempelajari bahasa Melayu karena sudah ada sejarah panjang di mana Melayu juga bisa dipahami oleh masyarakat Nusantara itu sendiri. Namun perkembangan kesininya, bahasa Indonesia yang tadinya subdialek Melayu berubah menjadi salah satu dialek Melayu ya. Jadi dari subdialek yang hanya sekitar 30% istilahnya perbedaannya di bahasa itu, kalau kita kategorikan dialektikalnya itu perbedaannya hanya sampai 30%, itu berarti masih subdialek. Ketika perbedaannya sudah mulai naik, berkembang bahasa ini, subdialek bahasa Melayu ini berubah menjadi di salah satu dialek bahasa Melayu. Itu bisa kalian baca berbagai macam sumber ya. Kemudian akhirnya setelah tahun 28 pada saat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia menjadi dianggap sebagai bahasa sendiri dan akhirnya di Undang-Undang 1945 diakui bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia yang tadinya subdialek bertransformasi menjadi dialek, kemudian menjadi bahasa dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Tapi sekarang sudah jadi bahasa, bukan dialek lagi, karena sudah antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu perbedaannya sekarang sudah cukup signifikan ya. Jadi satu sama lain sudah punya perbedaan yang jauh. Bahasa Indonesia juga punya ciri khas sendiri sekarang. Bahasa Melayu juga punya ciri khas sendiri, yang bahkan kalau orang Melayu sendiri ngomong bahasa Indonesia itu terasa berbeda ya. Contoh, ketika Pak Jokowi datang ke Malaysia, dia dipanggil Bapak Jokowi. Itu Indonesia sekali ya. Padahal harusnya kalau Melayu dia dipanggilnya Tuan Jokowi. Betul ini Tuan ya harusnya. Kan Tuan Puan, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu bahasa Indonesia. Ya, memanggil orang dengan istilah Bapak Ibu itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu harusnya Tuan Puan. Ketika Pak Jokowi datang ke Malaysia harusnya dia dipanggil Tuan. Tapi karena orang Malaysia sendiri sudah banyak yang terpengaruh bahasa Indonesia, akhirnya mereka bicaranya Bapak Jokowi seperti itu ya. Jadi bahasa Indonesia sendiri sudah menjadi bahasa perjuangan dan bahasa persatuan. Kenapa bahasa perjuangan? Karena dengan bahasa Indonesia kita itu berjuang ya. Dengan adanya bahasa Indonesia ini yang tadinya dialek Melayu ini, semua jadi bisa mengerti. Akhirnya jadi bahasa persatuan ya. Bahkan pada saat penjajahan Jepang itu ada pelarangan menggunakan bahasa Belanda. Jadi waktu itu masih Hollandspreken, orang Indonesia banyak yang bisa bahasa Belanda, itu dilarang oleh pemerintah Jepang. Karena itu dianggap sebagai salah satu influence dari sekutu. Tapi kemudian karena itu orang Indonesia jadi lebih pesat lagi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Malah bahasa Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Apalagi sekarang bahasa Indonesia sendiri sudah cukup luar biasa.
sudah mengalami berbagai macam perubahan dari ejaan Belanda ke ejaan lama ke ejaan sekarang, ada IED disempurnakan, ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain. Sekarang perkembangannya sudah sangat pesat dan berbeda. Jadi kita harus bangga punya bahasa Indonesia, walaupun orang Indonesia lahir di Indonesia tapi pakai bahasa Indonesia remit. Anda harus tetap bangga dengan bahasa Indonesia ya. Dan sekali lagi kita harus belajar dari sejarah. Dor.